Selamat datang di mata kuliah System Testing and Implementation. Di week 9 ini kita akan mempelajari mengenai Automation Testing Tools. Automation Testing Tools ini kita akan gunakan untuk mengotomatisasi pengujian menggunakan whiteboard testing. Jadi yang akan kita uji adalah code dari program yang akan kita lakukan pengujian. Oke, untuk overview yang akan kita pelajari di video kali ini adalah mengapa kita membutuhkan automation testing, dan juga kita akan mempelajari tentang behavior driven development atau kita bisa sebut sebagai BDD. Dan yang ketiga kita akan menggunakan Cucumber ya, salah satu testing ya, automation testing tool untuk whiteboard testing, dan juga kita akan membuat ya automation testing script sederhana, dan yang terakhir kita akan menjalankan automation testing script yang sudah kita buat sebelumnya. Oke ya, kita masuk ke bahasan pertama, mengapa automation testing ya. Nah, kalau kita menggunakan automation testing ini tujuannya adalah karena kalau kita menguji secara manual itu akan boros waktu ya, dan juga cost yang akan kita keluarkan akan semakin banyak karena kita menguji itu secara manual. Selain boros waktu, kita juga boros biaya untuk meng-hire orang untuk melakukan pengujian secara manual. Nah, seharusnya setelah testing itu dibuat ya, testingnya dibuat itu satu kali saja. Script itu bisa kita gunakan berulang kali. Dan automation testing itu akan menggunakan testing script yang sudah kita buat sebelumnya untuk melakukan pengujian. Dan itu bisa kita lakukan pengujian berkali-kali ya. Dan juga automation software testing itu akan mengurangi ya waktu dan juga meminimalisir ya testing yang dilakukan secara berulang-ulang. Ya, dan itu juga mengurangi waktu yang semula misalnya butuh waktu berhari-hari, ya kita bisa lakukan hanya dalam waktu beberapa jam saja kalau kita menggunakan automation testing. Oke, behavior driven development ya. Behavior driven development ini merupakan salah satu metode pengembangan sebuah software dari agile software development ya. Salah satu teknik terbaru untuk melakukan pengembangan sebuah software. Nah, behavior driven development ini ya kita menguji itu berdasarkan behavior ya, berdasarkan apa yang sebenarnya dilakukan oleh end user ya. Ini kita akan menggenerate ya tes skenario-nya itu berdasarkan acceptance test ya. Acceptance test itu pernah saya jelaskan sebelumnya bahwa acceptance test itu adalah pengujian ya yang dilakukan oleh end user langsung yang benar-benar menggunakan software yang kita gunakan. Nah, kita akan mengkombinasikan ya acceptance test behavior yang dilakukan oleh end user itu seperti apa, kita langsung ambil behavior driven development tersebut, behavior dari end user tersebut kita akan ambil dan kita akan coba terapkan langsung di program kita untuk melakukan pengujian. Oke, jadi intinya adalah behavior driven development itu merupakan salah satu teknik pengembangan software terbaru ya yang bisa kita gunakan untuk mengembangkan software kita. Dan behavior driven development ini langsung mengarah kepada behavior dari end user sehingga kita bisa melakukan pengembangan software itu lebih efektif dibandingkan kalau kita menggunakan beberapa teknik yang sudah ada sekarang, misalnya waterfall dan sebagainya. Kalau kita menggunakan behavior driven development ini, kita bisa lebih efektif waktu ya, dan juga kita bisa langsung mengerti behavior dari pengguna itu seperti apa dan langsung kita terapkan di pengembangan software yang kita gunakan seperti itu. Dan behavior driven development ini memberikan kita kesempatan untuk membuat sebuah test script, baik itu dari sisi developer dan juga dari sisi customer perspektif ya. Nah, dan ini cara ini akan menghasilkan sebuah tes skenario ya, yang mana tes skenario itu akan dilakukan dalam bahasa Inggris yang sederhana. Ya, jadi skenarionya itu bukan berupa test case berupa input, output dan lain sebagainya, tapi berupa perkataan atau sentence dalam bahasa Inggris yang sederhana. Dan juga kalau kita menggunakan test case itu menggunakan bahasa Inggris, kita juga bisa gunakan untuk mendokumentasikan program kita juga, jalannya program kita seperti itu. Oke, misalnya ya, kalau kita ada sebuah fitur yang sederhana misalnya, apabila kita menggunakan atau mengembangkan sebuah fitur autentikasi dari user ya, dan ini merupakan beberapa skenario yang bisa kita ambil ya. Yang pertama, user harus bisa login menggunakan username yang benar dan password yang benar. Yang kedua adalah user tidak bisa login menggunakan username yang salah dan juga password yang benar. Dan yang ketiga, user tidak bisa login menggunakan username yang benar dan password yang
tidak benar juga. Nah, ini merupakan skenario. Kita bisa gunakan ini sebagai skenario untuk menguji authentication, fitur authentication atau kita sebut sebagai fitur login ya. Dan ini merupakan behavior driven development kan ya. Jadi perkataan ini itu merupakan skenario ya, skenario yang diucapkan oleh end user. Ya kan? End user itu bisa ngapain saja. Ini merupakan skenario yang dihasilkan oleh end user seperti itu. Jadi intinya adalah yang pertama, kita deskripsikan dulu behaviornya seperti apa, terus kita tuliskan step definisinya seperti apa, kita jalankan ya, dan kita perlu untuk menuliskan kode untuk menjalankan behavior tersebut, dan kita jalankan, nah kita deskripsikan lagi. Yang kita fokuskan di sini nanti kita akan menuliskan kode untuk mendeskripsikan behaviornya. Nah, nanti kita akan melakukan pengujian di sana. Oke, Cucumber Tools ya. Cucumber Tools ini merupakan salah satu software open source yang mensupport behavior driven development. Nah, to be more precise ya, untuk lebih detailnya, Cucumber dapat didefinisikan sebagai testing framework ya, dan itu dituliskan dalam bahasa Inggris. Dan Cucumber ini bisa digunakan untuk mendokumentasikan ya. Bisa juga kita gunakan untuk melakukan pengujian secara otomatis dan juga mengembangkan sebuah software, dan itu dalam satu framework. Tapi kita akan fokuskan kepada automated test karena yang kita bahas adalah pengujian. Jadi kita gunakan Cucumber Tools ini untuk melakukan pengujian secara otomatis seperti itu. Setelah itu apa yang dilakukan oleh Cucumber ya? Cucumber itu menuliskan kode dalam bentuk bahasa Inggris ya. Jadi kodenya itu bukan kode kita tuliskan variabelnya apa, kita tuliskan looping ataupun ada if else dan sebagainya, kita tidak menggunakan seperti itu. Tapi Cucumber ini dituliskan dalam bahasa Inggris ya, teks bahasa Inggris. Kodenya kita tuliskan dalam bahasa Inggris. Dan tiap kode itu akan dieksekusi ya untuk beberapa framework software seperti Selenium, Ruby, and Rails. Tapi tidak semua BDD framework itu support untuk Cucumber. Nah, ini Cucumber itu juga support untuk Selenium, Ruby, and Rails, tapi kita tidak akan coba yang ini. Dan juga kelebihannya karena Cucumber ini dituliskan dalam bahasa Inggris dan sederhana, popularitasnya bisa melebihi framework pengujian yang lain seperti GBehave, GDev, ECP, dan lain sebagainya. Oke ya, dan ini beberapa keuntungan lagi kalau kita menggunakan Cucumber dibandingkan tools yang lain ya. Cucumber ini support different language ya. Kita bisa gunakan Cucumber ini untuk menguji bahasa pemrograman Java, bisa juga Ruby. Dan ini Cucumber ini bisa kita jadikan sebagai jembatan ya antara business and technical language ya. Jadi Cucumber ini merupakan jembatan yang bisa kita gunakan untuk menerjemahkan kebutuhan bisnis dan kebutuhan secara teknis. Nah, itu kita jadikan sebagai jembatan ya, karena bahasanya sederhana, kita tuliskan dalam bahasa Inggris. Dan kita bisa accomplish ya, kita bisa menjalankan test case itu menggunakan bahasa Inggris ya. Dan ya, it allows the test script to be written without knowledge of any code ya. Kalau kita mau menuliskan Cucumber ya, kita menuliskan bahasa Inggris dalam Cucumber tool ini, kita tidak perlu memahami ya tentang programming sebenarnya. Oke. Dan itu juga serves ya the purpose of end-to-end test framework unlike other tools ya. Karena seperti yang saya jelaskan tadi, karena kita menggunakan Cucumber tools itu merupakan tools untuk behavior driven development. Jadi bisa untuk pengujiannya bisa kita gunakan untuk end-to-end test framework. Dan juga karena Cucumber ini script ya, arsitektur berbentuk script, kita bisa gunakan kodenya itu secara berulang seperti itu. Oke, bagaimana cara membuat automation testing script? Dan di tutorial ini nanti kita akan mempelajari bagaimana menginstal Cucumber dan juga kita akan menuliskan ya skenario menggunakan bahasa Gherkin ya. Gherkin itu merupakan bahasa Inggris, plain script dalam bahasa Inggris yang bisa kita gunakan untuk membuat tes skenario. Dan juga kita akan menuliskan step untuk menguji sebuah program di Java dan kita jalankan Cucumber-nya. Dan yang terakhir kita akan belajar mengenai basic workflow dari behavior driven development. Oke. Yang perlu kita lakukan adalah kita perlu menginstall beberapa komponen di sini ya. Anda perlu menginstall Java SE, Eclipse IDE, dan Cucumber Library. Nah, di sini kita akan menggunakan Java, bahasa pemrograman Java untuk dilakukan pengujian, dan itu membutuhkan Java
SI dan Eclipse IDE untuk tools editornya. Dan yang terakhir kita juga memerlukan Cucumber Library. Dan di tutorial ini kita akan menuliskan ya simple Java project, kita sebut sebagai day in weekend, dan kita akan jalankan testingnya seperti itu. Oke, jadi langsung saya tunjukkan saja bagaimana cara menggunakan Cucumbers ya. Jadi yang perlu Anda lakukan adalah Anda mendownload dulu Eclipse IDE ya. Ini silahkan di-download di laptop kalian masing-masing ya. Anda bisa lihat di sini ya, silahkan di-download berdasarkan versi operating sistemnya. Oke, nah, setelah Anda download ya, Anda bisa membuka Eclipse-nya ya untuk pendownloadannya dan penginstalannya seperti program yang biasanya ya. Oke, setelah itu saya coba jalankan Eclipse saya. Oke, sambil menunggu Eclipse-nya ini berjalan, kita kembali ke slide lagi. Oke, nanti kita akan membuat sebuah project ya dengan nama Day in Weekend. Jadi ini program sederhana, program yang digunakan untuk mengecek hari ini tuh hari apa. Nah, seperti itu. Dan kita nanti coba jalankan ya, seperti apa programnya, dan kita akan tuliskan skenario untuk menguji program yang kita buat ini. Oke. Oke, setelah Anda sudah berhasil menjalankan Eclipse ya, yang perlu Anda lakukan adalah Anda mendownload library untuk Cucumber. Nah, library-nya mana? Ini bisa Anda lihat di sini. Nah, ini beberapa library yang bisa Anda gunakan ya untuk menjalankan tes menggunakan Cucumber Tools. Anda bisa download dari sini ya, mvnrepository.com, dan ini Anda bisa klik linknya. Setelah itu Anda bisa lihat di sini tinggal mencari saja library apa yang mau kita gunakan. Nah, misalnya Cobertura, kita tuliskan saja di sini Cobertura. Oke, nah, ini silakan Anda download. Ya. Oke, karena ini ada beberapa versi yang terbaru, akan lebih simpel jika nanti akan saya share link drive untuk mendownload langsung library dari Cucumber ini. Jadi Anda tidak perlu mendownload langsung dari sini ya. Kalau mau download langsung dari sini juga tidak masalah. Tapi nanti saya akan coba share juga ya beberapa tools atau beberapa library ini melalui link Google Drive seperti itu ya. Oke, langkah yang kita lakukan selanjutnya ya anggap saja kita sudah mendownload beberapa tools ini ya, beberapa library-nya kita sudah download, asumsi kita. Langkah selanjutnya adalah kita akan membuat sebuah project ya. Nah, ini karena saya sudah membuat project sebelumnya, saya hapus saja project saya sebelumnya ini. Saya delete. Oke. Saya akan membuat sebuah project, file new Java project. Setelah itu saya akan namai day in weekend ya. Saya samakan dengan yang ada di slide. Oke. Day in weekend ya. Oke, sudah saya samakan. Nah, setelah itu saya klik next ya. Kita pilih default saja. Klik next. Oke, setelah itu di bagian sini kita klik finish saja langsung. Oke, ini modul name-nya kita tidak perlu membuat ya. Oke, ini tidak akan saya jelaskan. Ini yang Anda pilih downgrade saja. Oke, setelah itu kita sudah membuat satu project dengan nama Day in Weekend. Langkah selanjutnya adalah kita akan mengimport library dari Cucumber yang sudah kita download tadi. Jadi untuk mengimport itu di Eclipse ini Anda bisa klik kanan. Setelah itu Properties. Setelah itu Anda pilih di Java Build Path. Nah, oke, setelah itu kita pilih yang kelas path ya. Kita add external jars di sini. Oke, ini tinggal Anda arahkan ke direktori di mana Anda menyimpan beberapa tools Cucumber-nya, library Cucumber-nya. Setelah itu Anda klik all ya, Anda pilih semua, pilih open. Oke, setelah itu kita apply and close. Oke, di sini sudah kita lihat, di sini sudah ada beberapa library dari Cucumber, jadi kita langsung bisa gunakan Cucumber-nya. Oke, langkah selanjutnya kita lihat di slide ya. Oke, setelah ini sudah berhasil, ini kita sudah jalankan semua. Nah, setelah itu kita membuat sebuah skenario ya. Apa itu skenario ya? Skenario itu merupakan test case ya, bisa kita sebut sebagai test case. Jadi apa yang mau kita uji ya? Step apa yang mau kita buat untuk menguji program yang
mau kita lakukan pengujian. Oke, untuk membuat skenario ini kita menggunakan bahasa Inggris ya, atau kita sebut sebagai Gherkins. Gherkin itu merupakan format ya dalam bahasa Inggris yang kita gunakan untuk menuliskan skenario. Nah, bagaimana cara membuat skenario tersebut? Anda perlu membuat sebuah folder di sini ya. New folder. Oke. Setelah itu Anda buat ya folder misalnya features. Nah, folder features ini kita gunakan untuk menyimpan skenario. Oke ya, nanti skenario itu akan kita tuliskan, kita taruh di folder features. Anda silakan pilih di project yang Anda buat tadi, DN Weekend. Kita buat satu folder baru dengan nama features. Kita klik finish. Oke. Ya, setelah itu kita klik kanan, new file ya. Klik new file. Setelah itu kita beri nama, misalnya kita samakan saja dengan ada yang ada di slide ya. Yang kita buat itu adalah file dengan nama as the day. Jadi folder features itu di dalamnya ada sebuah file dengan nama as the day feature. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Ini kita tuliskan as the day. Jadi skenario ini itu merupakan skenario untuk menanyakan kepada program kita. Hari ini tuh hari apa seperti itu ya. Oke. Formatnya features gini ya. Feature pakai S atau tidak kita lihat lagi. Tidak pakai S. Oke, kita kembali lagi di sini as the day feature. Klik finish. Oke. Nah, otomatis nanti Anda akan diarahkan ke sini ya. Oke. Jika nanti Anda waktu membuat sebuah file ya, as the day feature ternyata tampilannya tidak seperti ini, ya Anda perlu mendownload sebuah API untuk editor bahasa Gherkins. Nah, Anda nanti tinggal klik OK saja. Nanti waktu Anda untuk pertama kali membuat sebuah feature file, nanti Eclipse yang sudah Anda install nanti akan memberikan warning apakah Anda ingin menginstall IDE untuk bahasa Gherkin. Oke, IDE-nya ini berfungsi kalau kita menggunakan IDE dari Gherkin, setiap tulisan di sini misalnya ada skenario itu tulisannya warnanya kan coklat di sini. Ini warnanya hijau. Kan lebih mudah bagi kita untuk melihat kode yang kita buat kan ya. Jadi yang perlu Anda lakukan hanyalah mendownload API tersebut ya. Library tersebut. Waktu nanti ada tampilannya untuk menginstall. Oke. Ini skenarionya ya. Dalam bahasa Inggris. Oke, langkah selanjutnya yang kita lakukan, kita lihat skenario yang akan kita buat, kita samakan dengan ada yang ada di PPT ya. Oke, jadi ini merupakan feature filenya. Nah, kalau Anda lihat di sini, create feature file, ya di sini ada tulisan feature, is it Friday yet? Jadi skenario ini untuk menanyakan apakah hari ini itu hari Jumat atau tidak. Nah, seperti itu. Nanti program kita itu kita buat untuk menjawab pertanyaan apakah hari ini Jumat atau tidak. Nah, kalau hari Jumat harusnya jawabannya yes, kalau bukan Jumat jawabannya no. Nah, setelah itu kita tuliskan deskripsinya. Deskripsi dari skenario ini yaitu everybody wants to know when it's Friday. Nah, skenarionya adalah Sunday is not a Friday. Ya anggap saja hari ini itu hari Minggu. Hari Minggu bukanlah hari Jumat kan ya. Jadi kita berikan today is Sunday. I ask whether it's Friday yet. I should be told no. Ya. Ini kita tuliskan dulu di feature filenya seperti itu. Jadi ini merupakan skenario yang akan kita berikan ke program kita untuk mengecek apakah program kita itu akan memberikan jawaban no. Oke, seperti itu ya. Jadi apakah hari ini ada hari Jumat ya? Nanti skenarionya seperti ini. Fitur yang akan kita uji itu fitur untuk mengecek apakah hari ini itu hari Jumat atau tidak. Seperti itu. Oke, jadi ini kita samakan saja yang ada di slide. Kita tuliskan di sini. Oke, ini slide-nya. Saya coba kecilkan dulu. Oke, ini fiturnya, tag-nya ini kita hapus saja, nggak apa-apa. Fiturnya ini kita beri nama. Saya besarkan dulu. Oke, title of your feature ini kita samakan dengan yang ada di sini ya. Oke, is it Friday yet? Oke, terus untuk penjelasan ini kita samakan saja everybody wants to know when it's Friday. Oke.
Oke, skenario-nya bisa kita tuliskan juga di sini. Oke, ini kita hapus saja. Skenario-nya kita tuliskan. Sunday is not Friday. Oke, given-nya adalah today is Sunday. Anggap saja skenario-nya itu hari ini tuh bukan hari Jumat tapi hari Minggu. Today is Sunday. When I ask whether it's Friday yet, then I should be told no. I should be told no. Oke, seperti ini. Jadi kalau Anda lihat di sini skenario itu terdiri dari 3 bagian, yaitu given, when, then. Oke, jadi given itu merupakan ya saat saya menanyakan hari ini itu hari Jumat atau tidak, saya coba memberikan bahwa hari ini itu hari Minggu. Jadi kita bilang kepada komputer ya, kita skenariokan ke program kita bahwa ini itu hari Minggu. Setelah itu saat saya menanyakan apakah ini hari Jumat, harusnya program yang kita buat nanti itu menjelaskan ke kita bahwa sekarang bukan hari Jumat. No, ya, seperti itu. Oke, kita coba lanjutkan lagi ya. Oke. Setelah itu yang kita lakukan ya, ini silakan Anda ikuti saja dulu. Kita membuat sebuah package ya. Klik kanan di sini, new package, kita namai package-nya itu runner. Oke. Oke, kita samakan ya, ada runner. Setelah itu kita bikin sebuah file lagi di sini, new new class ya. Setelah itu kita namakan test runner. Ya, test runner ini kita gunakan untuk menjalankan test case kita. Oke, setelah itu kita klik finish. Oke, test runner ini kita tuliskan kode sama dengan yang ada di slide ya. Kita import beberapa library yang sudah kita gunakan tadi ya di Cucumber. org.junit.runner. Oke. Oke. Setelah itu import cucumber.api.cucumber options. Dan yang ketiga import cucumber.api.junit.cucumber. Oke. Oke, setelah itu kita samakan saja, silakan diikuti saja. Run with cucumber.class. Oke. Dan add cucumber options features equal features glue sama dengan the day. Oke, nanti akan saya jelaskan apa itu artinya glue sama dengan the day. Oke. Oke. Oh, ini pakai perangkat awal, sorry ini. Oke. Kita cek lagi ya Pak. Oh, ini kurang titik koma. Oke. Jadi ini maksudnya adalah nanti kita akan menjalankan sebuah skenario. Jadi yang akan kita lakukan eksekusi itu adalah test runner. Di dalam test runner ini dia nggak ada codingannya sebenarnya. Cuma dia akan menjalankan features ya, menjalankan skenario yang ada di folder features ya di sini. Ada di folder features ya. Untuk ini kita berikan, kita rename dulu. Kita rename, kita tuliskan ya. Oke. F-nya itu besar. Oke. Oke. Nah, setelah itu nanti di dalam features ini nanti dia akan menguji ya. Dia akan menguji skenario yang ada di sini. Dia akan melakukan pengujian dengan skenario yang ada di folder features di sini. Oke, kita langsung lanjut lagi ke slide berikutnya. Oke.
glue the day kan ya, ini kita tuliskan the day. The day itu maksudnya apa? The day itu merupakan kelas yang akan kita uji nanti. Atau maksudnya itu adalah package yang akan kita uji. Nah, kalau Anda lihat di sini, kita membuat sebuah package lagi ya, di samping runner, kita membuat sebuah package lagi, new package. Nah, setelah itu kita beri nama dengan the day. Oke, di dalam the day ini kita buat sebuah file ya, sebuah kelas, terus kita beri nama dengan day.java ya. Oke, kita klik finish. Oke, nah isi dari the day.java ini kita samakan saja yang ada di slide ya. Ya, anggap saja ini merupakan kelas yang akan kita uji nanti. Oke. Oke. Oke, setelah itu di sini kita coba tuliskan ya. Nah, di sini dia punya dua data member, yaitu dengan tipe string today, dan private string actual answer. Oke. Oke, jadi nanti kelas ini yang akan mengimplementasikan skenario yang sudah kita buat di folder features ya. Ya, jadi seperti itu. Ini anggap saja kelas ini nanti akan kita lakukan pengujian. Dan kelas ini itu merepresentasikan skenario yang sudah kita buat di dalam folder features. Oke, setelah itu kita tuliskan di sini, kita samakan yang ada di slide, given today is Sunday. Kita buat sebuah metode. Jadi metode ini yang akan kita uji nanti. Metode dengan tipe void today is Sunday. Oke. Dalamnya kita tuliskan today. Nah, kita asumsikan bahwa hari ini itu hari Minggu. Oke. Setelah itu kita tambahkan lagi. Bentar, ini error kenapa? Bentar. Oh sorry, ini saya belum import ya beberapa package atau tools ya dari Cucumber. Kita tuliskan aja dulu, import cucumber.api.java .n.given. Ini kita copy lagi, given then given when then given when then. Oke. Oke, setelah itu untuk when-nya, nah, when kapan ya? When I ask whether it's Friday yet. Oke, public void I ask whether it di dalamnya kita tuliskan actual answer no. Then-nya adalah I should be told. Nah ini karena kita akan menyamakan ya, karena ini ya noob tadi kan ya, I should be told noob. Nah noob itu merupakan sebuah variabel sebenarnya. Nah gimana caranya agar variabel tersebut bisa diparsingkan ke sini ke parameter expected answer ya. Nah, kita bisa gunakan ini beberapa ya, ini kita tuliskan karakternya saja. Oke. Ya, harusnya sudah benar ini. Kita teruskan public void I should be told string expected answer
Kita coba cek ya menggunakan assert.equals. Jadi assert.equals itu untuk mengecek apakah dua buah variabel dengan tipe string itu sama atau tidak. Nah, actual answer. Oke. Oke. Kita coba cek lagi. Oke, ini kenapa errornya? Oke, sebentar, saya coba cek lagi. Oke, ini belum import ya library-nya. Tinggal diimport saja di atas ini. Oke. Oke, sudah kita coba. Oke, langkah selanjutnya adalah kita coba jalankan skenario tersebut. Oke. Nah, ini kita kembali lagi ke sini. Nah, yang kita uji adalah d.java ini kan. Tapi yang kita running ini test runner. Kenapa kok yang di running ini? Karena di dalam test runner ini, di dalamnya dia menyuruh bahwa dia akan memanggil feature skenario yang ada di folder feature, dan yang diuji itu adalah folder the day di sini kan ya, package the day. Oke, jadi kita coba jalankan di sini, run as JUnit test. Oke, kita klik OK. Oke, kita lihat di sini, nah, pas ya. Bentar, ini ada sedikit error. Oke, jadi ini ada kesalahan sedikit ya. Anda harus pastikan bahwa yang Anda tuliskan di skenario itu, baik itu besar kecilnya huruf itu harus sesuai dengan apa yang sudah Anda tuliskan di kelas d.java ini ya. Oke. Jadi ini saya ada salah ketik tadi ya. T-nya kan kecil di sini. Sedangkan di sini tadi besar. Ini saya sudah ganti lagi. Setelah itu juga di weather ini tadi di test runner.java saya, di D saya, d.java saya kurang H di sini. Weather kurang H, satu karakter. Jadi itu pengaruh. Ini sudah saya perbaiki, saya coba jalankan lagi sekarang. Oke. Oke. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa program kita sudah berhasil kita uji menggunakan webhook testing pakai toolsnya dari Cucumber. Kita bisa lihat di sini step by step skenario-nya pas semua ya. Warnanya hijau, centang hijau semua. Nah, bagaimana kalau misalnya terjadi kesalahan ya? Misalnya anggap saja di d.java ini saya ganti dengan yes di sini ya. Actual answer-nya saya ganti dengan yes. Oke ya. Harusnya ini kan hari Sunday ya, tapi anggap saja program kita itu memberikan hasil yang salah, bahwa waktu ditanyakan apakah hari ini itu hari Friday, tapi ternyata program kita itu menjawabnya itu adalah yes, ya kan? Harusnya salah. Nanti waktu menjalankan ini ya actual answer-nya sama expected answer-nya akan berbeda. Oke, ini saya coba jalankan lagi tes runner-nya. Run as JUnit test. Oke. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa yang terakhir ini fail. Then I should be told no, tapi ternyata jawabannya itu yes kan ya. Kalau Anda lihat di sini sebenarnya kelas D ini, d.java itu bukan kelas yang kita uji, tapi kelas yang merepresentasikan skenario-nya sebenarnya. Ya, bisa juga nanti program yang Anda buat itu merupakan program object oriented programming. Actual answer itu ya, harusnya dia mendapatkan nilai bukan langsung kita setting yes di sini kan ya. Ini karena hanya simple ya, hanya untuk mempermudah penjelasan mengenai Cucumber Tools ya, saya tulis langsung yes. Sebenarnya yes ini bisa didapatkan anggap saja dia memanggil metode lain yang ada di objek lain atau di kelas yang lain. Dan hasilnya itu nope atau yes, bukan langsung dituliskan di sini. Nah, ini anggap saja ini ada jawabannya itu setelah memanggil kode tertentu atau kelas tertentu di kelas yang lain atau metode tertentu di kelas yang lain. Nah, itu jawabannya yes atau no. Ya kan? Nah, ini merepresentasikan saja. Ini hanya merepresentasikan skenario dalam bahasa Gherkin itu kita representasikan dengan memanggil sebuah objek atau metode tertentu seperti itu. Oke. Oke, sekian penjelasan dari saya mengenai Cucumber Tools dan automation testing untuk webhook testing. Terima kasih.